Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibi Purwaningsih, NIM 8601666216. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Salus Sukadana, UTBJ Bandar Lampung. Dosen pembimbing saya adalah Ibu Rukayah, SPD, MSI. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai pemantulan cahaya. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama yaitu celah cahaya, kemudian senter, kemudian ada cermin datar, ada busur, ada lilin, dan juga lembar pengamatan. Hal yang pertama yang akan saya lakukan yaitu menyusun. Yang pertama yaitu cermin datar, kemudian celah cahaya, setelah itu senter. Selanjutnya, kita akan mengetahui mengenai pemantulan cahaya melalui celah cahaya, yaitu dengan cara menyalakan senter menuju ke celah cahaya dan kemudian akan dipantulkan oleh cermin. Bisa dilihat ya bahwa pemantulan cahaya itu akan disesuaikan dengan celah cahaya yang terbentuk pada saat senter terkena oleh celah cahaya. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui sudut datang dan sudut pantul. Di sini saya menggunakan busur dan juga laser. Di sini kita bisa lihat ketika saya mengarahkan laser ke sudut 20 derajat, maka sudut pantulnya juga 20 derajat. Kemudian ketika saya memantulkan cahaya, mengarahkan cahaya kepada 40 derajat, maka sudut pantulnya juga 40 derajat. Begitupun pada 50 derajat, sudut pantulnya juga ke 50 derajat. Begitu pula ke 70 derajat, sudut pantulnya juga ke 70 derajat. Yang terakhir, saya mencoba mengarahkan laser ke 80 derajat, maka sudut yang terbentuk atau sudut pantulnya juga 80 derajat. Hal ini menunjukkan bahwasanya salah satu sifat cermin datar yaitu sudut datar dan sudut pantulnya ini sama. Seperti yang sudah kita lakukan percobaan, sudut datangnya 20, maka sudut pantulnya juga 20. Berikut selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui mengenai bayangan dari cermin datar. Di sini terlihat ketika lilin berada tepat di depan cermin, maka bisa kita lihat bahwasanya bayangan yang terbentuk yaitu semu, kemudian tegak, dan ukurannya serta jarak bayangan pada cermin itu sama, walaupun benda itu digerakkan ke belakang, kemudian digerakkan ke kanan, ke depan, dan juga ke kiri, tetap antara ukuran dan juga bayangan dari cermin ke benda itu sama. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan tentang pemantulan cahaya pada cermin cembung. Di sini bisa kita lihat ya, ketika cermin didekatkan dengan benda yaitu lilin yang sudah dinyalakan, maka bisa kita lihat bayangan yang terbentuk yaitu semu, tegak, dan lebih kecil dari benda yang sebenarnya. Kemudian bayangan yang terbentuk juga akan semakin jauh apabila benda berada semakin dekat dengan cermin. Percobaan yang selanjutnya itu untuk mengetahui besar sudut datang
dan sudut pantul pada cermin cembung. Yang pertama yaitu saya mengarahkan laser ke sudut 30 derajat. Ternyata sudut pantul yang terbentuk yaitu sama 30 derajat. Saya juga melakukan percobaan yang kedua yaitu ke arah 40 derajat, ternyata sama. Kemudian ke 50 derajat ternyata tetap sama yaitu sudut pantul 50 derajat. Kemudian saya ke arah 60 derajat. Ternyata sudut pantulnya juga sama yaitu 60 derajat. Yang terakhir, saya mengarahkan sinar laser ke sudut 80 derajat. Ternyata hasilnya sudut pantulnya juga sama yaitu 80 derajat. Percobaan selanjutnya yaitu untuk mengetahui pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini bisa kita lihat ketika cermin didekatkan dengan benda, yaitu lilinnya sudah dinyalakan, maka cahaya yang terbentuk pada layar yaitu besar, cahayanya besar. Dikarenakan cermin itu dekat dengan benda. Kemudian ketika cermin itu mulai menjauh dari benda, maka bisa kita lihat bayangan juga semakin mengecil. Berdasarkan percobaan telah dilakukan, dapat kita pahami sifat dari cermin cekung itu. Yang pertama, jika benda berada di antara cermin dan titik fokus, maka bayangan yang terbentuk itu semu, tegak, dan lebih besar. Namun, apabila posisi benda ini jauh dari cermin, maka bayangan yang terbentuk itu nyata, terbalik, dan juga lebih kecil. Selanjutnya, saya juga melakukan percobaan untuk mengetahui sudut datang dan sudut pantul pada cermin cekung. Di sini, saya menggunakan kaca rias. Di sini, saya mengarahkan laser ke sudut 20 derajat. Maka sudut pantulnya yang terbentuk yaitu di angka 10 derajat. Saya melakukan percobaan yang kedua yaitu di 40 derajat. Ternyata sudut pantul yang terbentuk yaitu 30 derajat. Pada percobaan yang ketiga yaitu 50 derajat, ternyata sudut pantulnya yang terbentuk yaitu 40 derajat. Di 60 derajat sudut datang, maka sudut pantulnya terbentuk 50 derajat. Kemudian ketika sudut datangnya itu 80 derajat, maka sudut pantul 30 derajat. Saya juga melakukan percobaan untuk mengetahui jarak benda dan jarak bayangan yang terbentuk pada cermin cekung. Ketika jarak benda pada 30 cm, maka jarak bayangan yaitu 13 cm. Kemudian saya melakukan percobaan kedua yaitu jarak bendanya 5 cm. Ternyata jarak bayangan yang terbentuk yaitu 15 cm. Selanjutnya ketika jarak bendanya 6 cm, maka jarak bendanya yaitu 16 cm. Kemudian saya juga melakukan percobaan pada jarak benda 12 cm dan jarak bayangan itu 22 cm. Terlihat bahwasanya bayangan pada layar itu mulai tidak tampak atau menghilang. Berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan yaitu pemantulan cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung, bahwasanya dapat kita pahami setiap cermin mempunyai sifat pemantulan atau sifat bayangan yang berbeda-beda sesuai dengan bayangan yang terbentuk dari setiap cermin. Demikianlah percobaan yang telah saya lakukan pada pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Saya memohon maaf jika banyak kesalahan dalam saya melakukan percobaan praktikum ini. Semoga
percobaan yang telah saya lakukan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.